Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arin Pranesti. Saya merupakan seorang dosen di program studi akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus keilmuan saya adalah akuntansi keuangan. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Selama kurang lebih 4 tahun menjadi seorang dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah berikut. 1. Akuntansi keuangan menengah 1 dan 2. 2. Akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2. 3. Analisis laporan keuangan. 4. Akuntansi UMKM dan koperasi. Dan 5. Praktikum akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok saya, yaitu analisis laporan keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di bidang akuntansi keuangan yang membahas analisis mengenai laporan keuangan yang digunakan oleh para stakeholder perusahaan. Secara khusus, mata kuliah analisis laporan keuangan membahas mengenai tinjauan dan tujuan analisis laporan keuangan, analisis arus kas yang mencakup analisis aktivitas pendanaan, investasi dan operasi, analisis rasio-rasio keuangan yang dilihat baik dari sisi investor dan analisis dari sisi kreditor. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memenuhi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. 1. Mampu mendeskripsikan topik analisis laporan keuangan secara umum dan contoh-contohnya. 2. Mampu memahami dan mendeskripsikan tinjauan umum analisis laporan keuangan. 3. Mampu menelaah konsep laporan dan analisis laporan keuangan. Yang keempat, mampu menganalisis aktivitas arus kas yang meliputi aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, termasuk aktivitas investasi antar perusahaan, dan aktivitas operasi. Yang kelima, mampu menganalisis konsep imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang keenam, mampu menerapkan analisis prospektif, analisis kredit, dan analisis serta valuasi ekuitas. Bobot mata kuliah analisis laporan keuangan adalah 3 SKS teori dengan jumlah waktu tatap muka adalah 150 menit. Sedangkan buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan meliputi yang pertama adalah buku karya Subramanyam tahun 2013 yang berjudul Financial Statement Analysis. Yang kedua, buku karya Kasmir yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Selain itu, mahasiswa saya minta untuk mereview artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan di tiap pertemuan, agar mahasiswa mendapatkan insight pengetahuan dan ide penelitian yang berkaitan dengan topik-topik kontemporer dalam bidang analisis laporan keuangan atau akuntansi keuangan pada umumnya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pengajaran ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan pemberian fokus pada 3 aspek utama, yaitu cara penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum memulai perkuliahan, saya berusaha memberikan dorongan semangat kepada mahasiswa dan menciptakan suasana yang positif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur, mudah dimengerti, dan sistematis bagi mahasiswa. Kemudian, pada tahap interaksi, saya mengelola diskusi, mengajukan pertanyaan, dan mendorong kolaborasi antar mahasiswa guna memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Metode interaksi ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan sesi tanya-jawab antar dosen dan mahasiswa, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan aktivitas lain yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses perkuliahan analisis laporan keuangan. Setelah mahasiswa menghadiri serangkaian perkuliahan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atau assessment. Evaluasi terhadap pencapaian belajar mahasiswa terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah kehadiran, keaktifan diskusi, dan presentasi dengan bobot 20%. Yang kedua, tugas makalah, review artikel, dan kuis dengan bobot 30%. UTS dengan bobot 25%, UAS atau proyek akhir kelas dengan bobot 25%. Pada awal perkuliahan, saya dengan jelas mengkomunikasikan indikator penilaian tersebut dan juga jenis tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa, baik dalam bentuk individu maupun kelompok, melalui rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disampaikan sebelum dimulainya pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses penilaian juga merupakan bagian yang penting sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas dalam proses penilaian. Baik, sebagai contoh,
Kali ini saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap. Baik, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak dibatasi. Semuanya masuk ya? Oke, sehat semuanya. Baik, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah analisis laporan keuangan. Minggu lalu kita sudah menjelaskan RPS ya teman-teman ya. Apa yang sudah teman-teman kerjakan, pelajari. Hari ini sudah ready semuanya ya. Udah, oke, good. Baik, hari ini kita akan memulai materi mengenai overview atau tinjauan dari analisis laporan keuangan. Tapi sebelum itu nih, teman-teman saya mau tanya, kemarin kan saya sudah cerita banyak hal ya, bahwa dalam perkuliahan itu sebenarnya kita tidak hanya kuliah aja di sini. Tapi teman-teman perlu menyeimbangkan berbagai macam hal untuk mendukung kompetensi teman-teman selama kuliah. Ada yang pernah ikut MBKM sebelumnya? Wah, nice. Pernah ikut apa, Mas? Saya ikut sastra Inggris. Wah, good. Ada yang lain mungkin? Belum ya. Nah, mungkin itu nanti teman-teman bisa ikut ya. Ada kampus mengajar ya kan. Kemudian ada apalagi wirausaha merdeka ya. Ataupun teman-teman bisa ikut juga organisasi. Ada yang ikut organisasi di sini? Oh, banyak juga ya. Nah, biasanya dulu kalau misalnya ada MBKM biasanya turun nih motivasi berorganisasi ya. Tapi semoga teman-teman di sini saya rasa tetap bisa mendapatkan manfaat ya dari berorganisasi. Selain itu teman-teman juga bisa ikut apapun yang teman-teman senangi. Oh, Mas siapa namanya? Mas Kani suka apa? Passionnya di mana? Mungkin lebih ke sastra ya. Nah, mungkin nanti ikut kelompok sastra Inggris gitu ya. Nah, ini bagus nih teman-teman, apalagi yang pengen kuliah IISMA ikut ya mobility ya, student mobility yang di luar negeri. Nah, teman-teman boleh nih mulai sekarang bisa lihat syaratnya apa saja dan ikuti saja bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan. Jadi mahasiswa itu nggak cuma di kelas aja yang unggul, tapi teman-teman bisa meningkatkan kompetensi teman-teman di luar kelas gitu ya. Oke, balik lagi ke overview dari financial statement analysis. Baik, hari ini kita akan belajar apa saja, teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya share di Bismart, tapi ini juga teman-teman boleh di sini ya, lihat di depan. Yang pertama adalah teman-teman nanti bisa menjelaskan analisis bisnis dan hubungannya dengan analisis laporan keuangan, kemudian menjelaskan tujuan dari setiap laporan keuangan dan keterkaitannya satu sama lain, dan yang terakhir adalah menjelaskan beberapa alat yang bisa kita pakai secara umum untuk menganalisis laporan keuangan. Baik, mulai nih dari hubungan analisis bisnis dan ALK atau analisis laporan keuangan. Analisis bisnis itu tujuannya untuk apa? Iya, nggak apa-apa baca ya. Ya, memahami berbagai aspek dari sebuah bisnis. Jadi keseluruhan bisnis ya. Sedangkan kalau analisis laporan keuangan adalah part of bisnis ya. Jadi teman-teman melihat bagian dari bisnis itu. Analisis laporan keuangan adalah bagian dari bisnis. Kemudian yang kedua, data yang digunakan di analisa bisnis itu banyak ya. Ada data operasional, data pasar, data pesaing, data pelanggan, juga termasuk ini ada data-data keuangan juga. Dan kalau misalnya data ALK ya atau analisis laporan keuangan, teman-teman bisa menggunakan laporan keuangannya. Nanti kita akan bahas apa saja laporan keuangan yang bisa teman-teman pakai. Nah, sehingga simpulannya adalah analisa bisnis di sini ya, membantu mengidentifikasi apa sih yang perlu dianalisis dalam bisnis untuk apa, mungkin memenangkan persaingan, kompetensi dan sebagainya. Tetapi analisis laporan keuangan berusaha untuk melengkapi apa yang ada di analisa bisnis sehingga dapat mengevaluasi nih kira-kira apa saja yang perlu dievaluasi di masa yang akan datang, khususnya di data historical laporan keuangan itu sendiri ya. Nah, saya mau tanya nih sebelum masuk ke laporan keuangan ya. Menurut teman-teman, mungkin ada yang mau mencoba, kira-kira perusahaan yang bagus itu kayak gimana sih? Ada yang mau coba?
Mas, iya Bina. Eh, Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang apabila aset yang dimiliki itu lebih besar daripada kewajiban yang harus dilunasi. Oke, asetnya lebih tinggi dibandingkan kewajibannya ya. Kalau teman-teman masih ingat aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, artinya asetnya lebih tinggi berarti nanti mungkin ekuitasnya, kalau kita lihat asetnya lebih tinggi ya pasti lebih tinggi ya. Ya nggak? Kalau misalnya ada ekuitasnya ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Apa ada yang lain mungkin? Ketika asetnya lebih tinggi daripada liabilitas itu artinya perusahaannya bagus. Atau dengan kata lain mungkin aset sama dengan ekuitas ya. Ya kan itu jauh lebih baik kan dibandingkan aset plus liability plus equity ya. Artinya kalian kalau misalnya kalian lihat nih outfitnya mungkin 20 juta ya. Tapi mungkin dari outfit yang kalian pakai 19 jutanya dari liabilitas ya. Nah, itu makanya jadi bagus ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan perusahaan itu bagus atau tidak? Apakah dari produknya, teman-teman pernah mungkin dari Unilever ya pasti pakai semua kan, sabunnya, pasta giginya dan sebagainya, atau dari office-nya, Astra yang gedungnya tinggi, atau dari mana? Dari employees-nya mau nggak jadi kerja di GoTo ataupun di BUMN kayak Telkom? Nah, mau ya, amin. Nah, bagaimana sih kita bisa mendefinisikan perusahaan yang baik sesuai dengan analisa laporan keuangan? Gimana kira-kira? Dari? Iya, laporan keuangannya ya. Jadi sumber utama yang kita pakai itu adalah laporan keuangan. Masih ingat laporan keuangan itu ada apa saja? Oke, coba tunjuk jari yang mau. Oke, Mas, apa deh? Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Good, jadi ada 5 nih, 4 tambah 1 ya, catatan atas laporan keuangan yang mana ini wajib dilaporkan oleh perusahaan yang listed di BEI. Kalau mungkin standarnya itu beda, kayak standar akuntansi UMKM itu beda lagi ya. Dan nanti jadi tugas minggu depan. Baik, teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Mas siapa? Ramadan. Bahwa ada 5 laporan yang teman-teman pakai. Kita pakainya data historis, jadi masa lalu ya. Kita nginget-nginget masa lalu terus ya. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi atas kinerja kita, kemudian kita buat nih, misalnya rekomendasi kira-kira mau menargetkan atau proyeksi dari laporan keuangan kita di masa yang akan datang atas data historisnya bagaimana. Gitu ya. Nah, di laporan keuangan itu ya, teman-teman tentu mengetahui bahwa di sini teman-teman bisa lihat nih, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, kinerjanya selama 1 periode, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, disesuaikan dengan mau lihat apa nih. Kalau mau lihat laba, lihatnya di mana? Income statement. Kalau mau lihat jumlah persediaannya berapa, lihatnya di mana? Oke, laporan posisi keuangan. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya, karena memang sudah ngambil akuntansi pengantar, AKM 1, AKM 2 ya. Kemudian kegunaannya apa sih dari laporan keuangan itu sendiri? Yang pertama, teman-teman bisa mengevaluasi posisi perusahaan. Dari siapa? Dari dirinya sendiri, juga dengan perusahaan lain ya, dengan yang sejenis biasanya yang seindustri. Kemudian yang kedua adalah menilai kinerja karyawan, atau yang biasanya sih kita nilainya CEO-nya ya, direkturnya. Kalau direkturnya ini misalnya Mas Penny sama Mas Ramadan, dibandingkan nih, misalnya pas Mas Penny tahun 2000 sampai 2025, Mas Ramadan sebelumnya ya, misalnya kok 2005 sampai 2010 misalnya. Nah, dari 2 CEO ini mana sih yang lebih baik? Nah, itu bisa kita evaluasi kinerjanya. Kemudian yang ketiga, baseline of projection. Jadi dasar untuk melakukan proyeksi. Ya, proyeksi itu apa? Melihat masa depan, mengira-ira gitu ya, meramalkan dari data historis. Jadi data historis itu penting ya, jangan dilupain ya. Kalau di akuntansi harus dipegang minimal 3 tahun. Kita pakai data itu untuk melakukan proyeksi. Kemudian yang keempat, mendukung ya strategi, penyusunan strategi dan pengambilan keputusan. Ya,
Jadi ini biasanya levelnya di tadi ya direksi begitu ya, atas laporannya loh. Tahun ini labanya meningkat 100%. Ya, bagi direktur deg-degan kan? Iya nggak? Waduh, berarti tahun depan nanti investornya pengennya 150%. Ya kan? Kan kalau kalian jadi investor, kemarin udah 100% kok. Besok tahun depan harus 150% ya. Nah, itu ya, itu adalah untuk menyusun keputusan atas evaluasi. Atau misalnya waktu COVID gitu ya. Waktu COVID kan anjlok ya kan. Anjlok. Nah, ini bagaimana ya caranya biar misalnya penjualannya naik gitu ya, sehingga labanya bisa catch up atau mengejar yang kemarin kita ya. Kemudian yang terakhir adalah risk assessment. Biasanya risk assessment itu kita lihat di mana sih? Jadi apa? Biasanya di terakhir ada kurva. Oke, dari kurva. Kalau dari laporan keuangan sendiri, risk resiko itu dilihat dari apa? Dari apa? Biasanya resiko itu kelihatannya dari mana? Belum tahu? Laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Resiko apa sih kalau teman-teman punya liabilitas? Harus bayar utang. Terus bayar bunganya. Kemudian ada lagi di bagian aset ada piutang. Resikonya apa? Iya, tidak, artinya debiturnya gagal bayar gitu kan. Nah, ini adalah penilaian resiko-resiko yang mungkin teman-teman belajar cadangan kerugian piutang ya dan sebagainya. Jadi ini digunakan untuk risk assessment. Oke, lanjut nih ke alat-alat yang kita pakai untuk apa? Menilai ya dalam analisis laporan keuangan yang umum kita pakai. Coba Mas siapa tadi? Eko. Ada apa saja? Horizontal analisis, vertikal analisis, dan komparatif analisis. Oke, horizontal ya, artinya sesama ya kan? Ini ya sesama. Mas Eko, Mas Ferni, Mas Ramadan, Mbak Putri. IPK-nya berapa? Gitu kan? Vertical analysis. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang terakhir adalah comparative analysis. Horizontal analysis tadi ya, angkat. Jadi teman-teman juga bisa melihat dari time series-nya. Misalnya Mas Eko, time series dari IPK-nya Mas dari semester 1 sampai semester 6 ya, itu berapa? Sama seperti di perusahaan ya. Asetnya apakah naik, turun, volatil gitu ya, atau bertumbuh. Tahu ya bertumbuh ya. Artinya misalnya tahun 2020 1 juta nih uang kalian. Tahun 2021 jadi 2 juta, artinya bertumbuh 100%. Ya kan? Meskipun ya nambahnya cuma 1 juta ya kan. Tapi dalam persentase tetap 100%. Iya. Kemudian teman-teman di sini konsentrasinya pada tren atau time series, waktu, antar waktu. Yang terakhir teman-teman disajikan dalam bentuk yang komparasi antar waktu gitu ya. Contohnya ini, kalian kalau mau buka laporan keuangan yang asli boleh loh ya. Besok kita akan coba teman-teman buka laporan keuangan yang asli ya. Ini kan cuplikan aja ya. Jadi teman-teman membandingkan Q on Q, year to date, dan year of year ya. Ya itu bedanya apa sih? Q on Q, quarter on quartil beda triwulan ya. Kemudian year to date dari tanggal 1 Januari sampai sekarang tanggal 19 September. Kemudian yang terakhir year on year 31 Desember akhir ya, sampai ke ya jadi 1 tahun gitu ya. Nah, itu ya, jadi teman-teman membandingkan itu. Yang kedua ada vertical analysis. Teman-teman biasanya pernah dengar solvability? Pernah? Ya, analisa rasio gitu kan. Nah, itu kita membandingkan komposisi dari bisnis itu sendiri. Apakah asetnya tadi lebih tinggi dibandingkan liabilitasnya. Tapi biasanya lebih seringnya, apakah liabilitas itu lebih tinggi dibandingkan ekuitas. Ya, jadi asetnya itu yang kita pakai. Tadi ya saya bilang ya, outfitnya mungkin Mas Ramadan pakai iPhone harga 25 juta ya. Tapi nyicil nih, ini cuma contoh ya Mas ya.
Nyicil berarti kan utangnya lebih besar ya. Nah, itu ekuitasnya hanya sedikit gitu kan. Artinya modal yang dia misalnya dia DP 3 juta, harganya 25 juta. Ya, jadi 22 jutanya adalah liabilitas gitu ya. Nah, kita perlu bisa mengidentifikasi yang perlu kita butuh atensi lebih nih. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat ini key ratios of BRI ya. Teman-teman kalau misalnya lihat boleh lihat dari laporan keuangannya atau biasanya iklan BRI itu keluarin iklan kemudian ada key ratios-nya. Teman-teman bisa melihat NIM-nya, CR-nya, NPL-nya ya. NPL itu yang gagal bayar gitu ya. Itu tinggi atau tidak. Kemudian yang terakhir pakai comparative analysis ya. Comparative analysis itu apa? Bandingin ya. Bandingin itu harus iya, apple to apple ya. Jangan apple to orange ya, apalagi apple to pineapple ya. Jadi apple pen gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bandinginnya apa? Kondisi makroekonomi, komparasi dengan industrinya ya. Bahkan industrinya pun kadang harus dipisahkan juga, misalnya bank. Banknya itu buku 1, buku 2, buku 3, atau buku 4. Kalau misalnya teman punya ada BPDDIY, kalau dibandingkan dengan BRI kan jauh ya dari asetnya dan sebagainya. Jadi kalau bandingin apple to apple, kalau bandingin Mas Eko harus satu prodi sama pendidikan akuntansi, jangan sama teknik misalnya gitu ya. Jauh ya. Artinya maksudnya kompetensinya. Nah, di sini teman-teman bisa bandingin dengan GDP growth-nya. Oh, kok tahun ini waktu COVID ya, kok kayak suram banget nih perusahaannya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari GDP-nya, ya memang seperti itu ya. Memang kalau kita validasi, ya wajar ya terjadi seperti itu. Oke, ini kalau misalnya liabilitas perbankannya longgar, LDR-nya rendah, kemudian kalau kredit tumbuhnya melambat, maka NPL-nya meningkat ya. Maka kreditnya itu tumbuhnya melambat, itu yang bayar utang seret itu semakin meningkat ya, jadi gagal bayar semakin meningkat. Ini juga kita bandingkan dengan industri ya, BRI dengan industri, dari loan growth-nya, bayangin si BRI itu bisa berapa? 4%, bayangin industri cuma 1,2, artinya memang dia udah unggul ya. Ini kalau dari earnings-nya, atau earnings apa? Laba ya, earnings to laba, jadi BCA paling tinggi ya, kayak gitu. Nah, limitasinya teman-teman bisa lihat bahwa financial statement ya coba report gitu ya, ada banyak hal yang tidak bisa kalian lihat gitu ya, jadi hanya lihatnya uangnya aja ya. Teman-teman pasti tahu valuasi dari GoTo itu luar biasa tinggi ya, tapi kalau kita lihat tangible asset-nya apa isinya, nggak terlalu banyak gitu ya, banyak sekali intangible asset yang divaluasikan. Kemudian kita mengignore atau mengabaikan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Kemudian ada kalau misalnya aturannya berbeda, konsepnya beda, satu pakai FIFO, yang satu pakai rata-rata, nah mungkin agak susah mengambil keputusan. Yang terakhir dipengaruhi oleh personal judgment. Tadi saya bilang ya, CEO-nya kalau beda, aturannya beda ya. Misalnya waktu KAI, Ignatius Jonan ganti dengan yang sekarang mungkin beda ya. Nah itu ada pengaruh dari personal judgment. Oke, terakhir nih kita pakai quiz ya. Teman-teman saya sudah share di Smart, silakan bisa cek short quiznya ya. Kemudian dikerjakan dalam 2 menit aja ya. Nggak usah lama-lama ya. Yang sudah mengerjakan nanti bisa muncul di sini. Oke, udah ada Mas Eko, Mbak Dewi. Nggak apa-apa, itu namanya teknostress kadang ya. Kadang iya. Kita pakai teknologi bukannya membantu, malah kadang bikin tambah stres ya. Kadang begitu ya, nggak apa-apa. Satu menit lagi ya. Oke.
Sudah 6. Oke, udah ada yang 100. Wah. 4 lagi, ada yang belum? Yang belum siapa? Oh ya, 7, 8. Oke, waktunya habis ya. Oke, kita coba satu-satu nih. Mas Eko, analisa horizontal yang dapat digunakan untuk menilai perusahaan fokusnya pada apa Mas tadi Mas? Time series ya, antar waktu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan memiliki keterbatasan yaitu tidak mengungkapkan informasi non keuangan. Contoh informasi non keuangan yang dapat digunakan oleh analis kecuali siapa? Kecuali apa? Karena apa tadi? Itu adalah bagian dari laporan keuangan ya. Jadi bukan non keuangan ya kalau CALK itu ya. Kemudian yang ketiga, berikut keterbatasan laporan keuangan sebagai dasar analisa para pengguna kecuali ya keterbatasannya ya mempertimbangkan perubahan bisnis. Oke. Yang terakhir, perbandingan antar industri, bagian dari analisa apa? Komparasi atau perbandingan. Oke, good. Baik, kita balik lagi ke slide-nya. Baik, hari ini kita sudah lumayan ya, kita sudah mulai melihat apa sih hubungannya antara analisa bisnis dan analisa laporan keuangan. Kemudian recall lagi laporan keuangan itu apa saja ya, sudah masih saya percaya sih teman-teman nilainya bagus ya kemarin ya. Masih ingat semua ya laporan keuangan itu apa saja. Kemudian apalagi tadi common tools ya yang bisa teman-teman pakai di ALK ada analisa horizontal, vertikal dan good. Kemudian terakhir tadi ada penggunaan laporan keuangan dan limitasinya ya atau keterbatasannya. Minggu depan kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai analisa laporan keuangan tapi lebih detail. Saya harap teman-teman besok membawa selain ini ya tugas minggu depan membawa satu laporan keuangan ya, kita tentukan saja, kita ambil dari Garuda Indonesia ya teman-teman, silahkan download sendiri ya dari idx.co.id, silahkan ambil laporan yang terakhir artinya tahun 2022 ya, yang tahunan ya bukan yang kuartalan, silahkan dicatat bawa dan print out di kelas sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi keuangan Garuda. Selain itu kita udah bagi kelompok kan kemarin ya, saya hanya mengingatkan besok ada tugas review artikel, kemudian ada teman-teman saya minta untuk mencari standar akuntansi yang berlaku di Indonesia apa saja. Saya kasih dulu ada 5 ya, silakan cari itu. Ya, artikelnya sudah saya share di Bismart ya, teman-teman bisa download sendiri ya di yang nulis Devon. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Dari tadi saya nanya, ada yang mau bertanya? Enggak? Kapan selesainya, Bu? Enggak ya? Enggak ya, saya rasa sudah cukup teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya dengan keadaan yang lebih baik ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman ya. Ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak atau Ibu Asesor yang telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi dan menilai portofolio saya dalam 3 pilar Tridharma perguruan tinggi. Saya sungguh menghargai dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak, karena ini akan membantu saya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kemajuan di dunia pendidikan Indonesia. Hormat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.